Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di detik-detik akhir Ramadan ini Bapak Ibu masih dikuatkan Allah iman, sehingga mudah langkah menuju masjid, duduk di menjelang waktu syuruk ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Puncak dari ibadah puasa yang kita lakukan ini Bapak Ibu, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa mengendalikan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu sebetulnya puncak dari akhlak kita ini. Bagaimana lisan kita ini hanya bisa menceritakan kebaikan dan kelebihan orang. Nah, itu sebetulnya. Tapi apa pengakuan para ulama, Pak? Lebih mudah bagiku puasa di siang hari yang terik daripada tidak menceritakan keburukan orang lain. Nah, jadi jauh lebih sulit kalau kita ini menceritakan kelebihan orang aja. Lebih mudah rasanya untuk berpuasa. Itu pengakuan ulama. Itulah dahsyatnya hawa nafsu kita ini tidak bisa dikekang dari tidak menceritakan keburukan orang lain, tidak bisa lepas dari buruk sangka terhadap orang. Kita ketika dizolimi orang, kita marah, kita kecewa. Tapi kita lupa bahwa kita juga sering mengecewakan orang, menzolimi orang, tapi kita tidak pernah ambil tahu. Nah, itu yang sering terjadi, Pak. Makanya kenapa kita disuruh Allah itu untuk menjadi orang yang pemaaf, disebabkan kita pun pasti ada melakukan kesalahan kepada orang lain. Ini yang sering kita lupa. Misalnya nih Bapak Ibu ya, saya diundang orang jam 8 datang, rupanya jam 8 udah sampai saya, Bu. Ternyata acaranya tidak mulai-mulai, Pak, sampai jam 9. Wah, tuh langsung merasa kecewa. Ini udah ngundang jam 8 saya datang, rupanya sampai jam 9 tidak juga mulai. Marah rasanya, dongkol rasanya, ingin rasanya hati meninggalkan tempat itu, Pak. Dan itu sudah ada pernah saya lakukan, meninggalkan tempat. Tapi di sisi lain, rupanya di bulan puasa ini kan ada, Pak, habis taraweh, habis isya ceramah, habis itu taraweh, ada nuzul Quran, ada yang masjidnya taraweh dulu nunggu kita datang. Rupanya saya pun ada juga ngecewakan orang sampai sejam baru sampai, Pak. Di situ saya baru sadar, ketika kita dikecewakan orang kita marah. Rupanya ada satu sebab yang bisa membuat kita tidak tepat waktu juga datang. Disitulah kita sadar, oh ternyata kita pun pernah menyakiti orang tapi kita tidak sadar. Maka kami ustaz-ustaz ini banyak penyakit kami ini aneh-aneh Bapak Ibu, karena habis dikutuk jamaah aja, Pak. Lambat datang, duit aja pengenangnya itu tahu kita ngasih sedikit, lambat-lambat dia datang. Nah, itu, Pak. Nah, itu kadang kami ini egois, Pak. Nah, ego tinggi, Pak. Kalau giliran dia terlambat datang, orang nunggu dia. Kalau giliran dia yang cepat datang, dia kecewa. Jadi pelajarannya apa, Bu? Ketika saya tanya kepada orang yang mengundang nih,
Kalau memang jam 9 mulai ya, kenapa disuruh jam 8 kami ini datang? Ustadz harus tahu Ustadz, posisi kami mengundang tuh Ustadz berdenyut jantung kalau lambat Ustadznya datang. Apalagi kalau sempat pimpinan bertanya-tanya, Ustadz itu dari risau hati dibuatnya tuh. Kalau Ustadz cepat datang, lambat acara mulai, yang kecewa Ustadz sendiri. Tapi kalau Ustadz lambat datang, yang kecewa itu banyak. Wah, baru sadar saya Pak. Nah, jadi kita itu dianjurkan pemaaf, itulah maksudnya Bu. Kita pasti pernah juga menyakiti orang. Kita pasti juga berbuat salah kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingat, seharusnya ketika kita dikecewakan orang, dizolimi orang, kita harusnya lebih ke introspeksi diri Pak, lebih menyalahkan diri sendiri. Kalau kita cek Bu, mungkin banyak kesalahan kita ini, dan karena dizolimi orang itulah yang membuat dosa-dosa kita terhapus Pak. Saya ambil contoh nih Bu ya, di Riyadh ada preman, nggak tanggung jahatnya Pak. Jadi dia mau bertobat, dia sakit dan akan dioperasi. Waktu dia mau dioperasi itu apa katanya ke dokter? Dokter, saya ada membaca hadis Rasulullah bahwa sakit itu menghapus dosa. Saya ini banyak dosa, bisa nggak usah dibius nanti waktu dioperasi? Karena saya ingin merasakan sakitnya, berharap saya dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Ini orang yang bagus nih Pak. Dia ngaku dosa Bu. Jadi biarlah aku nikmati sakit itu, asal dosa-dosa aku diampuni oleh Allah. Nah ini orang yang bagus Pak. Jadi ketika kita mengecek ke diri kita nih, tiba-tiba kita dapat musibah, wajar aku dapat musibah ya Allah, ini karena salah aku. Jadi bukan menyalahkan orang. Kalau kita kan cerita ke orang Pak kan, cobalah di mana letak salah saya. Saya udah gini, saya udah melakukan ini, apalagi salah saya. Kita betul terus saja Pak. Akhirnya malas orang cerita sama kita ini Bu. Kita cerita ke orang, cobalah sama kakak, di mana letak salah aku Kak. Aku cuma bilang gini aja, dia merasa betul Pak. Dia tidak mengecek kesalahannya. Kita ambil contoh nih Bu ya, sejarah turunnya surat Al-Qadar, asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar. Apa kata para sahabat di saat itu? Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Pembicaraan cukup serius, tapi tiba-tiba hening dan Rasulullah tersenyum sendiri. Melihat Rasulullah tersenyum, sahabat bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Diperlihatkan oleh Jibril gambaran hari kiamat kepadaku. Masing-masing umat berdiri didampingi oleh nabinya. Masing-masing umat masuk surga bersama nabinya. Dan yang membuat aku tersenyum, aku melihat ada seorang nabi sendirian tanpa umatnya masuk surga sambil menenteng pedang. Siapa dia ya Rasulullah? Dia adalah Sam'un Al-Ghazi. Sendirian masuk surga pakai pedang lagi Pak. Ini melambangkan dia tuh capek berdakwah, kadang diperangi orang tapi tidak pernah putus asa. Itulah lambang dia masuk surga pakai pedang. Diceritakan lagi oleh Rasulullah Pak. Jadi Sam'un Al-Ghazi ini Bapak Ibu, dia itu mengajak orang kepada kalimat la ilaha illallah siang dan malam tanpa putus asa, tapi tidak ada masyarakat yang mau mendengarkannya Pak. Disebabkan apa? Dia miskin Pak. Walaupun dia tidak didengar orang, tapi dia tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Nah, kalau kita kan nasihati orang, nasihati anak kan 2-3 kali cuman Bu. Nah, terserah kau lah. Nggak mau kau dibilangnya udahlah. Ini contoh Bu Sam'un, walaupun tidak didengar orang, tapi tetap mendakwahkan orang kepada kebaikan. Makanya berdakwah ini pahalanya besar Pak.
Misalnya nih orang mendakwahi bapak, yang mendakwahkan dapat pahala 1000 sholat sunat, kemudian yang mendengarkan dapat 100 rakaat, baik itu diamalkan ataupun tidak. Bapak nyampaikan lagi ke orang, bapak lagi dapat 1000 rakaat. Jadi orang makanya macam orang-orang jamaah tabligh itu pak, mana pernah putus asa ngajak orang pak, karena dia tahu ndak pun diamalkan orang aku dapat pahalanya. Jadi itu makanya orang terus semangat untuk berdakwah itu, jangan pernah kita putus asa. Sehingga kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Itu memang berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yang yakin akan kembali kepadaku. Jadi memang itu berat. Apalagi Sam'un Al-Ghazi ini miskin, Pak. Nah, ini pelajaran nih, Bu. Dari zaman dulu tuh masyarakat itu menilai kebenaran dari harta dan kesuksesan orang. Nah, itu Pak. Jadi kalau kita miskin, ada rapat, diam aja lah. Nah, itu artinya tuh Pak. Karena kita udah tahu nih Pak, dari dulu tuh sejarah membuktikan orang tuh ngomong bukan berdasarkan kebenaran yang disampaikan, tapi dari harta dan kesuksesan orang yang berbicara. Misalnya nih Pak ya, rumah tangganya hancur, sudah itu dia nasihatilah orang, maunya kau sama istri sebentar, rumah tangganya aja hancur, gitulah kira-kira, manalah didengar orang gitu. Gitu juga Bu ya, berarti kita udah tahu nih masyarakat kita ini suka menilai bukan dari benar atau tidaknya omongan. Saya misalnya gini nih Bu ya, orang cerita ke saya, Ustadz, istri ini jangan didengar betul, Ustadz. Percaya betul sama istri susah. Kalau kita percaya sama dia, uang habis sama dia. Yang diceritakan itu kan pengalaman dia Pak, kita mendengarkan. Walaupun itu tidak terjadi sama kita, itu kan berarti masukan Pak. Oh ternyata ada kejadian seperti ini. Nah, jadi bukan kita balikkan. Tidak usah banyak ngomong bapak-bapak ya, hancur hidup bapak. Tidak usah dibalikkan gitu Bu. Kita suka kan membalikkan Pak. Dia tuh ceritakan pengalaman dia, mana tahu nanti bisa juga jadi acuan bagi kita untuk nasihati orang lain. Jadi dengarkan aja lah. Dan sekarang dari kisah Sam'un Al-Ghazi ini Bu ya, sampai hari ini pun orang kalau dia susah, banyak bicaranya, itu makin benci orang sama dia Pak. Dan itu terjadi sama Sam'un. Sam'un itu benar yang dibicarakan dia lagi Bu. Sampai dulu pernah saya ceritakan ya Bu ya, masyarakat kita ini memang tidak ada kasta-kasta, tapi dalam kenyataannya terasa berkasta-kasta. Ustadz pakai mobil sama pakai Honda beda amplopnya tuh Pak. Itu kasta tuh Pak. Perlakuan jamaah itu beda Pak. Walaupun kita tidak berkasta-kasta nih Pak ya. Jadi itu terasa loh Bu. Itu dalam kehidupan mubalik aja Pak, itu terasa tuh Pak. Kita memang tidak macam ada kasta-kasta, tapi kok dalam kenyataannya ada kasta ya. Kalau kita perhatikan ya Bu ya, misalnya nih ada ustadz besar terkenal, itu dari bandara udah dijemput gubernur Pak. Kalau macam kami ini datang sendiri, kan duduk sendiri Pak kan. Ada orang ngajak ngomong. Itulah itu terjadi Pak. Dan itu kita harus terima, tidak usah terkecil hati. Karena kita udah tahu sejarah itu berulang dari dulu tuh memang seperti itu Pak. Jadi jangan kita terkecil hati pula, merasa tiba aku tidak ada orang nyambut. Emang macam itu. Misalnya macam saya nih, diundang di An-Nur kemarin Pak, acara provinsi, ramai orang datang, senang hati saya Pak. Kenal betul orang lupa sama saya di Pekanbaru. Rupanya di absen Pak. Orang yang datang itu di absen, datang di absen, pulang di absen, itu ramai Bu. Takut orang tidak datang Pak. Nah kita udah tahu tuh Bu. Tapi kalau misalnya terkecil hati, kita hancur kita Pak. Jadi tidak usah terkecil hati. Biasa di masyarakat tuh seperti itu tuh biasa. Karena itu udah sering kejadian gitu.
Dan saya pernah cerita sama ibu kan, bagaimana duit bisa mengubah orang tuh Pak. Itu memang terjadi Bu. Masih ingat saya tuh tahun kemarin, kan ada 2 kali saya masuk dalam pengajian ibu-ibu tuh Bu. Rabu pertama sama Rabu ketiga. Pas Rabu pertama itu masuk caleg dari partai A misalnya gitu Pak. Ibu-ibu maju masuk dia Bu ya. Pertama ibu-ibu tuh enggak begitu respon lah. Orang mau dengar ceramah apa pula. Datanglah caleg-calegnya, kan dengar sama saya tuh Bu kan. Dari depan tuh kan nampak ekspresi wajah ibu-ibu tuh kurang senang lah Bu. Datang ketua majelis taklimnya, Ustadz ini ada ibu ini dari caleg partai ini, dia mau menyampaikan visi misi. Oh ya enggak apa-apa Bu. Di manalah tempatnya lagi, kalau enggak di situ dia akan menyampaikannya, bagaimana kenal masyarakat sama dia. Lagi pula saya terbantu pula Bu. Nanti ceramah saya tinggal 5 menit lagi Pak. Kan enggak juga merugikan saya, amplopnya segitu juga. Jadi saya sama-sama diuntungkan nih Pak. Dia nyampaikan, saya aman juga. Apalagi dulu di Bangkinang. Bangkinang itu ada namanya acaranya Bu Forsimat. Forum Silaturahmi Umat, seluruh majelis taklim ibu-ibu di Bangkinang tuh Pak. Ibu tahu kata sambutannya, hampir 15 orang ngasih kata sambutan Pak. Tinggal saya ceramah 10 menit lagi Pak. Amplop besar Bu. Saya santai aja Bu. Tinggal sisa saya tengok asar mau masuk lagi Pak. Ada lagi ini enggak? Lanjut aja lah dulu gitu kan. Sambut menyambut deh Pak. Macam tanding pidato bapak-bapak tuh Pak. Jadi saya yang nilai pidatonya Pak. Pidato dari ketua ini. Jadi kami Ustadz ini tidak ada terkecil hati Bu. Makin banyak sambutan itu tidak ada sebetulnya masalah Pak. Kan tidak merugikan kami Pak. Nah, cuman jamaah kadang yang ngamuk, panjang betul ngasih kata sambutan. Jadi itu pula lah kesempatan bisa ngasih kata sambutan. Pertama ibu-ibu tuh Bu kurang respon sama ibu tuh. Pas dia bilang gini Pak, insya Allah saya maju tahun depan ibu-ibu, saya mohon dukungannya. Dan saya tahu ibu-ibu berkumpul di masjid ini tentu meninggalkan suami di rumah, anak. Saya ada sedikit kenang-kenangan untuk ibu-ibu, ada sembako 5 kg beras. Mulai agak bersinar wajah ibu-ibu tuh Pak. Kan nampak dari depan tuh Bu. Minyak 2 liter, gula 2 kilo, telur sepapan, indomie sekardus. Apakah ibu-ibu sudi mendukung saya? Sudi Bu, kami pokoknya ibu kami pilih. Tunjukkan kami cara mencoblosnya. Ada senang lah ibu nih menunjukkan cara mencoblos tuh Bu kan. Didengar orang jadinya, karena dia bukan caleg lillahi ta'ala Bu. Dia ada caleg lillahi ta'ala Pak, ngumpulkan orang aja pakai air ludah Pak. Tidak ada yang menang satupun Bu. Jadi kalau tidak pakai duit itu tidak bisa. Harus memang pakai duit itu loh. Kalau baik orangnya dipilih, dia ada gunanya Pak. Dia orang baik. Habis betul duitnya, tidak ada masalah, daripada orang buruk ngasih duit Pak kan. Akhirnya dia jatuh terduduk, nanti dia justru tidak ingat. Nah pas Rabu ketiga saya ngisi lagi Pak, masuk caleg lagi Pak. Pembukaan pertamanya aja Bu, ibu-ibu udah punya seragam. Itu buka pertama Pak, belum. Saya ada bawa bahan, nanti tukang jahit yang ukur ibu-ibu di sini, saya yang bayar. Saya insya Allah maju nih Bu tahun depan. Masih belum respon orang. Selain seragam ini, saya juga ada buat sembako untuk ibu-ibu. Dedi tolong ambil di mobil ibu. Nama sopirnya Dedi Pak kan. Udah dicatat nama-namanya Bu Rita. Udah kata Bu Rita, family Bu Rita lah nih Pak. Dapat 5 kg beras, minyak lagi, gula lagi, telur lagi, indomie lagi. Dan selain sembako ini, saya mohon maaf ibu-ibu, bukan maksud saya menjekali ibu-ibu, saya juga ada rezeki sedikit untuk masing-masing ibu-ibu yang udah didaftarkan namanya akan mendapatkan uang 200.000 satu orang. Apakah ibu-ibu mau memilih saya? Iya Bu, kami memilih ibu. Pokoknya kami dukung ibu lah.
Jadi yang milih minggu kemarin, 2 minggu kemarin, marah dia ke ibu. Tak boleh kita macam itu dok kak. Kemarin kita nak bilang apa pula kau? Ini 200 ribu. Itulah pak. Jadi benar kata Rasulullah itu bu ya, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Karena Rasulullah tahu masyarakat tuh hanya mau mendengar orang yang berharta yang ngomong pak. Makanya kata Rasulullah itu, kalau tidak mungkin Rasulullah ngomong seperti itu bu. Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Kalau orang-orang Islam ini kaya berharta, dia udahlah ngomongnya didengar orang, dia bisa lah ngasih solusi sama orang pak. Manusia ini bu, marahkanlah dia, tapi kasih dia solusi. Misalnya nih bu, dia ngomong ke ibu nih, saya itulah bu jualan tak laku-laku udah berapa hari ini. Kau tuh salah. Seharusnya kau tuh jualan jangan di tempat itu. Sudah disalahkan dia pak. Ini untuk bawa 200. Itu senang orang marah-marah lah kita. Jadi dengarkannya tuh bu. Tapi ini orang lapar kak, udah 2 hari ini kok kelaparan kak. Bawa sholat duha. Itu makanya rajin kita sholat duha. Orang udah jelas lapar pak, disuruh sholat duha. Tambah mereng lah tegak ibu itu jadinya. Jadi orang-orang kaya berharta itu omongannya akan lebih didengar orang. Sam'un miskin tidak ada orang dengar pak. Yang dilawannya siapa bu? Raja yang sangat berkuasa, hartanya banyak. Tiap orang ngumpul sama Sam'un, ini duit untuk kalian. Pulang semua pak, dikasih duit. Itulah mudahnya duit itu mengubah manusia. Dikasih duit, akhirnya tidak ada yang mau dengar Sam'un. Kadang dibayarnya orang untuk melawan Sam'un. Itulah Sam'un itu bawa pedang dari rahang unta itu pak. Dan tidak ada satu manusia pun saat itu yang mampu mengalahkan Sam'un al-Ghazi. Jadi dia tuh miskin bu, tapi dikasih Allah kelebihan adalah kekuatan fisik yang teramat kuat sehingga dia sulit untuk dikalahkan. Artinya Bapak Ibu, masing-masing kita ini dikasih Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semua kita ini Pak ada kelebihan tidak dimiliki oleh orang lain. Di antara Bapak Ibu nih ada yang ahli sedekah, tidak pernah mau menunjukkan sedekahnya, tapi di sisi lain dia kurang amalannya. Itu ada Pak. Ada lagi di antara Bapak Ibu nih rajin baca Quran, lebih banyak baca Qurannya daripada tahajudnya. Ada yang lebih banyak zikirnya. Semua kita ini ada amalan andalan tuh yang tidak bisa ditiru oleh orang. Macam sidik jari ini Pak, tidak ada yang serupa. Kemudian begitu juga dengan nikmat Allah nih Bu. Dia kasih ke ibu mungkin kekurangan harta, tapi kelebihannya anak-anak cerdas Pak. Itu terjadi itu Pak. Saya kenal imam masjid yang gajinya kecil, tapi anaknya beasiswa semuanya Pak. Itu pula ada hidup miskin, tapi anak dikasih anak-anak cerdas. Ada pula Bu orang kaya, tapi anaknya bodoh-bodoh. Itu ada juga tuh Pak. Di harta dia dilebihkan, tapi anak-anak kurang Pak. Di kampung saya tengok ibu di kampung-kampung tuh anaknya minum dodotnya itu dari teh manis Pak, tapi badan gemuk Pak. Tengok makan nasi putih pakai garam, badan sehat-sehat Pak. Kita tengok di Kota Pekanbaru nih Bu, minumnya susu omega 3, DHA, madu, udah lisui bodoh minta ampun lah kenapa, udah lengkap vitaminnya Bu. Anda juga bisa. Jadi masing-masing kita itu sudah dikasih Allah nikmat yang tidak diberikan pada yang lain. Tapi banyak kita ini tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya kenapa? Kita melihat nikmat orang Pak. Ditengok nikmat orang tuh sedikit jadinya punya kita Pak. Saya ingat ada ibu-ibu ngeluh deh sakit betul pinggul saya nih. Tidak ada orang rasanya lebih sakit daripada saya ini lagi Ustaz. Berat betul, jalan tuh payah. Sekali saya menemani ibu tuh ke rumah sakit sama anaknya Bu. Jumpa nenek-nenek yang tuanya 15 tahun pula dari ibu nih. Pinggangnya nih udah dibor Pak, pasang baut 3 biji, tapi senyum aja. Lebih parah ibu nih daripada ibu lagi ya. Tengok wajahnya senyum aja. Maka kalau kita sakit Bu, jalanlah ke rumah sakit, akan terasa ringan sakit kita.
Kadang orang ini karena tidak pernah ke rumah sakit tuh Pak, menganggap dialah yang paling parah sakitnya di muka bumi ini Bu. Tidak ada lagi orang yang lebih sakit daripada dia. Coba jalan ke rumah sakit baru kita sadar Bu. Belum seberapa rupanya sakit kita lagi. Miskin kita tanyalah orang lebih parah lah kadang Pak. Jangan Ibu kira di Pekanbaru nih orang kenyang semuanya. Saya pernah ketemu orang 2 minggu makan ubi Pak di Pekanbaru nih. Tapi orang miskin tuh Bu, orang miskin dalam Islam tuh Pak, dia tidak mau muncul ke permukaan. Itu ciri orang miskin dalam Islam tuh. Dia hidup susah, tapi tidak mau meminta-minta Pak. Lebih baik mereka makan ubi menghemat penghasilan dia daripada dia harus meminta-minta sama orang. Jadi macam-macam pengemis itu berhentilah Bapak Ibu ngasih-ngasih itu tuh. Bukan sayang Allah sama Bapak Ibu, benci Pak. Gara-gara dikasih itu ramai dia sekarang di Ponegoro, Patimura, besusun dia tiap hari Bu. Apa ndak enak Pak, kerja cuma duduk, datang orang ngantar nasi, itu jadi mencandu dia Pak. Banyak dia sekarang, tiap hari. Itu gara-gara kita hibah-hibah nak tentu arah tuh Pak. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, kalau kita susah, ada orang lebih susah daripada kita. Cuman kita ndak jumpa aja kadang Pak. Parah sakit kita, banyak orang lebih parah daripada kita. Jadi kurang-kurangilah kita itu melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Saya ingat Bu ya, yang terasa itu sales panas-panas di jalan, ditengoknya pegawai toko emas di mall. Enak jadi pegawai toko emas ini lagi, ber-AC, sejuk, awak rapi, bersih, harum. Iya pula kata sales nih, kata saya, dia kerja panas-panas, duduklah sama pegawai toko-toko emas di mall tuh. Enak jadi sales nih Ustaz, bebas keluar-keluar. Ini lainlah yang dibilangnya sales lah yang enak. Kami ini pergi jam pagi, pulang anak udah tidur, tidak bisa sosialisasi sama masyarakat. Kan kalau pegawai toko emas itu Pak, tidak ada tanggal merah, itu satu. Tanggal merah lebaran aja 3 hari, selebih jauh semua tanggal tuh. Pergi jam 10, pulang jam 10. 10 tuh tutup toko baru tuh. Menyelesaikan segala macam jadi 11. Pulang ke rumah anak udah tidur. Besok anak sekolah, enggak kita lagi yang jumpa sama masyarakat, enggak pernah jumpa. Berhentilah tukang emas nih. Jadi dia sales Pak, rupa parah lah hidupnya, balik lagi jadi toko emas. Jadi kadang kita tuh suka melihat nikmat orang. Nah jadi Bu ya, Sam'un Al-Ghazi itu yang membuat dia bersyukur dan tetap semangat dia berdakwah itu apa Pak? Karena dia diberikan Allah kekuatan fisik. Karena udah putus asa raja menghadapi Sam'un Al-Ghazi ini Pak, tidak berhenti-berhenti dia. Dia tidak mau di bawah kekuasaan Bu. Dan ini pelajaran betul pesan Rasulullah tuh Pak. Jangan sampai orang-orang yang tahu agama ini dekat dengan penguasa. Itu tidak boleh Pak. Adabnya seperti itu. Tapi kalau macam zaman para sahabat itu boleh Pak. Bolehnya kenapa? Pemimpin itu yang mendatangi ulama Pak. Mereka yang datang. Misalnya Harun Ar-Rasyid, pergi dia ke Mekah. Dia minta di mana rumah ulama ini. Datang dia ke rumah ulama itu minta nasihat. Kalau sekarang kan enggak Pak. Kami yang diundang gitu Pak. Kami yang datang. Nanti dikasihnya amplop agak besar sedikit Pak, itu tergigit lidah jadinya, nggak mungkin lagi. Itu memang pasti Pak. Makanya tuh Sam'un Al-Ghazi ini mengajarkan sesusah apapun hidup jangan sampai kita bergantung di bawah penguasa. Bukan berarti kita benci sama pemerintah, enggak boleh Pak. Pemerintah kita harus hormat, maksudnya jangan sampai kita itu dijadikan sebagai bemper gitu Pak. Saya melihat ya Bu ya, yang saya sedihkan itu ustadz-ustadz yang sangat saya hormati karena dia di bawah kekuasaan orang, tidak ada guna. Walau bagaimanapun kau anak buah aku, kan gitu tibanya Pak. Makanya teman-teman nung aja ustadz-ustadz nih. Kenapa? Dia di bawah kekuasaan. Itu Pak. Kecuali penguasa tuh hormat sama saya yang sedih dia Pak. Wah, tidak ada harga ustadz nih, awak aja hormat sama ustadz nih. Sementara dia tidak ada menghargai.
Apalagi waktu itu saya jumpa kiai ngasih proposal ke gubernur, menunduk-nunduk deh Pak Onde. Memang ya bahaya Pak proposal nih Pak ya. Dia minta duit kan, nunduk-nunduk dia Bu. Nah itu yang bahaya itu. Saya mungkin karena belum jumpanya, kalau ada mau juga sebetulnya Pak, tapi tidak dapatlah ujian itu tuh Pak ya. Ayah juga, saya syukur Pak, terlindung betul. Pilpres, pileg, tidak ada yang ngajak sama sekali Pak. Padahal Bu ya, kawan-kawan tuh pada ngajak tuh Pak awalnya. Ustaz lumayan nih Ustaz, 1 titik sekian juta katanya kita. Cuman enggak lah ada orang bawa tuh, kalau ada mau juga. Tapi syukurlah enggak ada Bu. Nah kemudian yang raja ini Bu, karena sulit untuk mengalahkan Sam'un al-Ghazi, dia pakai cara apa? Sayembara Pak. Siapa yang bisa melemahkan Sam'un al-Ghazi, tahu kelemahannya, aku berikan kekayaan. Sebanyak itu masyarakat tahu ibu siapa yang mendaftar, istrinya sendiri Pak. Nah itulah Pak dasarnya. Jadi coba Bu, Nabi Nuh istrinya juga jadi ujian dia. Nabi Lut istrinya juga jadi ujiannya. Jadi Bapak hati-hatilah sama istri ini Pak. Sayang-sayang sama istri, jangan Bapak marah-marah Pak. Pandai-pandailah membawa, karena istri itu kan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau tidak diluruskan dia tetap bengkok, kalau dipaksa meluruskan dia akan patah. Jadi harus memang hati-hati gitu Pak. Istrinya mendaftar kepada raja, aku bersedia untuk ikut. Pas Sam'un al-Ghazi sedang tidur, diikat sama istrinya. Tangan diikat, kaki diikat. Pas dia bangun, ditengoknya tangannya terikat, kaki terikat. Siapa yang mengikat aku? Aku suamiku. Aku hanya ingin tahu seberapa besar kekuatanmu. Oh, kalau ini menggeliat aja aku putus nih. Menggeliat dia putus Pak. Itulah kekuatan dia itu Pak. Besoknya ditambah lagi ikatannya. Pas dia bangun malam mau ibadah, itulah hebatnya Sam'un al-Ghazi ini Bu. Walaupun permohonannya kepada Allah untuk menaklukkan hati orang belum dikabulkan Allah, tapi yang ibadah tetap tidak berhenti Pak. Macam Nabi Zakaria Bu, dari baru nikah doa minta anak, umur berapa baru dikabulkan Allah? 77 Pak. Tapi tidak pernah berhenti berdoa. Kalau kita kan tidak Bu, 3 bulan sholat jamaah tidak berubah, rezeki mati lah situ. Dah capek lah aku sholat dah 3 bulan dah, tidak doa aku dikabulkan. Kita tidak usah macam itu. Prinsip kita Pak, terserah mau kau apakan aku ya Allah. Mau kau sakitkan aku, mau kau miskinkan hidup aku, asal kau ridho, aku ridho. Baru enak kita ibadah jadinya Bu. Kalau tidak itu prinsip kita, pasti kita menjadikan capek ibadah, utang tidak terbayar juga, hidup susah, anak-anak jahat, tidak ada yang ingat sama orang tua. Sementara orang tidak sholat, enak bahagia keluarganya, senang dia nampaknya. Itu yang kita bandingkan jadinya Bu. Pas dia bangun malam, tengok tangan terikat balik. Ditanyanya ke istrinya, kau yang mengikat aku? Iya suamiku. Percuma aku diikat dengan ini akan putus sama aku. Rupanya betul terputus lagi Pak. Akhirnya dia pakai cara yang berikutnya. Apa caranya? Dirayu. Dirayunya lah suami ya Bu. Masa kita udah lama bersama kau tidak mau jujur, apa yang menjadi sumber kekuatanmu? Padahal Allah sudah melarang Sam'un al-Ghazi melalui Jibril. Apapun keadaannya, jangan pernah kau menceritakan titik lemah yang ada di tubuhmu. Karena kena rayu itu Bu, sedangkan tembok aja kena tetes air bolong lama-lama Pak. Dirayu dari akhir runtuh. Kau tengok rambut aku panjang kan? Iya suamiku. Kau ikat aku pakai rambutku, hilanglah tenagaku. Pas dia tidur dipotong istrinya rambutnya, diikat pakai rambutnya Pak. Bangun lemah. Melapor istrinya ke raja Bu. Senang hati raja dan masyarakat. Itulah mereka puas memukul Sam'un al-Ghazi Bu. Waktu dipukul tuh Bu, Sam'un al-Ghazi nangis dia Pak. Nangisnya bukan karena dipukul orang, introspeksi diri Pak. Jadi yang ditangisi itu apa Bu? Kesalahan dia, mengungkapkan rahasia yang harusnya dia tutup. Itu yang bagus tuh Bu. Dalam hati Sam'un, mau kalian apakan aja aku pantas.
Mau kalian congkel mataku pantas, mau kalian pukul pun pantas. Ini adalah bagian dari dosa yang harus aku bayar. Jadi dia nangis bukan karena sakit dipukul orang, minta ampun enggak, menjerit enggak, dia nangis dengan dosa-dosanya. Nah, itu yang bagus tuh Bu, dapat musibah yang dicari kesalahan diri sendiri, bukan menyalahkan Allah. Akhirnya gara-gara ketulusannya itu Pak, kata Allah, katakan kepada Sam'un, aku telah mengampuni dosa-dosanya. Tanya sama Sam'un al-Ghazi apa yang dia inginkan saat ini. Turunlah malaikat Jibril Pak, dosamu telah diampuni oleh Allah Sam'un. Sekarang Allah bertanya kepadamu, apa yang kau inginkan? Kembalikan kekuatanku Jibril. Dikembalikanlah oleh Allah Pak. Kuat balik tenaganya Bu ya, digoyangnya dinding istana itu rubuh langsung Pak. Istri belum sempat dapat duit mati, raja mati, orang kocar-kacir lari semua Bu. Disitulah Sam'un al-Ghazi bersumpah, aku akan menembus dosaku ya Allah dengan beribadah selama 1000 bulan. Nah, itulah sejarah Al-Qadar itu tuh Bu. Mendengar kata-kata Rasulullah ini temenunglah sahabat semua. Umur kami pendek ya Rasulullah, enak Sam'un al-Ghazi, bisa dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan, sementara umur kami tidak sampai segitu. Jadi sahabat tuh Bu iri nengok orang yang punya amalan lebih besar daripada dia. Kalau kita kan iri tuh, Pak kok jual Bali jual apa tuh taruh ya, padahal Pak jual nasi jual misalnya gitu Pak kan, tapi kok banyak jual Bali. Itu yang diiri kan Pak. Orang rehab rumah itu dirinya. Kemarin baru dia merehab belakang rumahnya, atau teras lah sekarang direhabnya lagi. Udah 2 truk pasir datang nih Bu. Itu dibahas ya Pak. Sahabat Bu, orang lebih hebat amalannya dia iri. Turunlah surat Al-Qadar itu Pak. Mendengar surat Al-Qadar itu turun, sumringahlah wajah sahabat Pak. Dapat aja kalian 1 malam sama nilainya dengan ibadah Sam'un al-Ghazi yang 1000 bulan. Tapi sahabat, ketika Rasulullah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Pak, kesaksian para sahabat itu adalah di malam ke-27. Waktu yang terjadi badai, Rasulullah sedang sujud sampai basah bajunya itu di 27 Ramadan. Tapi jangan gara-gara angka 27 ini adalah balik kita dulu 27 aja, besok kita gas. Ini jangan pula nih Bu, karena dia adalah gak misteri di malam-malam ganjil kata Rasulullah. Kebetulan malam ganjil yang Rasulullah dapat waktu itu adalah di malam 27. Tapi cirinya apa Bu? Malam itu angin berhembus sejuk, cuaca tidak panas. Pagi matahari terang tetapi tidak menyilaukan. Itu cuma dikasih clue-nya oleh Rasulullah. Dan ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu keluar dari Ramadan nanti yang biasanya ria jadi ikhlas. Tiba-tiba aja tuh Pak, ingin menyembunyikan amal, tidak mau lagi disebut-sebut namanya. Ini kadang orang kan ngasih sumbangan tapi nampak orang Pak, hamba Allah 500.000, entah orangnya nampak Pak. Macam mana pula cara itu? Itu oke lah awal-awal, tapi lama-lama Pak, kalau udah dapat malam Lailatul Qadar, malah dia ingin menyumbang atas nama orang yang tidak diketahui orang lain. Itu berarti udah mulai itu Pak. Jadi latihan untuk ikhlas tuh kalau kita usahakan sendiri sulit, tapi kalau Allah yang ngasih baru enak Pak. Karena kita ini susah untuk ikhlas tuh. Saya aja nih Bu ya, yang mau balik nih Bu, jangan Bapak kira kami ini ikhlas Pak. Walaupun kadang dikasih amplop tuh macam-macam terkejut Bu, nggak ada Bu. Kan kadang dikasih apa nih Pak? Kan itulah gaya tangan inilah tuh Pak, macam tidak mau betul. Tapi lupa nanti Pak ya, sampai di luar tunggunya tuh Pak, mana pengurus tadi, belum ada lagi. Jadi susah Bu. Tapi kalau Allah yang menanamkan ya, dapat kita malam Lailatul Qadar tuh Pak, keluar dari Ramadan ini Bu, ketaatan kita bertambah, itu cirinya Pak. Kemudian tidak pemarah lagi, yang biasanya pemarah, gampang naik darah, hilang. Setelah itu keinginan untuk sedekah itu tinggi, amalan-amalan itu ingin disembunyikan, tidak lagi banyak bicara seperti biasa. Misal orang yang banyak-banyak ngomong itu biasa Pak, tiba-tiba menjadi orang yang tenang, pendiam, santai. Itu clue-clue yang dikasih oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan
kita menjadi orang-orang yang selalu introspeksi diri ketika kita mendapatkan musibah, sehingga kita tidak lagi menyalahkan Allah, dan kita yang tahu bahwa kita yang salah, bukan Allah yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.